أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat An-Nisa ayat 114. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali di BCA di Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam. Marilah kita senantiasa untuk mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat 4, namanya surat An-Nisa, ayatnya 114. Merahasiakan pembicaraan dan perbuatan keji seperti yang telah dilakukan oleh Tu'mah dan kawan-kawannya adalah perbuatan yang terlarang. Tidak ada faidahnya kecuali bisik-bisik itu untuk menyuruh bersedekah, berbuat ma'ruf, dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Berbisik-bisik
dan membunyikan pembicaraan biasanya dilakukan untuk merahasiakan perbuatan terlarang, perbuatan jahat, dan untuk melenyapkan kebaikan. Jarang yang dilakukan untuk perbuatan baik dan terpuji. Manusia menurut tabiatnya senang menyatakan dan mengatakan kepada orang lain atau kepada orang banyak tentang perbuatan baik yang telah atau yang akan dilakukannya. Sedang perbuatan jahat atau perbuatan dosa yang telah atau yang akan dilakukannya selalu disembunyikan dan dirahasiakannya. Ia takut orang lain akan mengetahuinya, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'an nasu alaihi. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik, dan dosa itu adalah apa yang terasa tidak enak di dalam hatimu dan kamu tidak senang orang lain mengetahuinya. Riwayat Imam Ahmad. Karena itu diperintahkan agar orang yang beriman menjauhi perbuatan itu, terutama berbisik-bisik atau mengadakan pembicaraan rahasia untuk melakukan perbuatan dosa, permusuhan, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat di surat kelima, namanya surat Al-Maidah, ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Jangan sampai kita ini tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Dan juga bisa dilihat di surat 58, namanya surat Al-Mujadilah, ayat 14 sampai 20. Ini perilaku iblis yang harus kita jauhi, dan marilah kita dekati perilaku yang baik. Al-Mujadilah ayat 11, 21 sampai 22. Mereka adalah orang-orang yang dikasih sayangi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk Al-Maidah ayat 54 sampai ayat 55. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang baik yang diharapkan bisa memimpin dirinya, keluarga besarnya, dan umat Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba Allah yang baik dan pemimpin di muka bumi ini. Dengan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Lihat di surat Al-Furqan surat 25 ayatnya 63 sampai 74. Ayat yang lain menegaskan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyatakan bahwa berbisik dan mengadakan perjanjian rahasia untuk melakukan perbuatan dosa termasuk perbuatan setan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasuli wa tanajau bil birri wat taqwa
wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidnillahi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicaralah tentang perbuatan kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Surat Al-Mujadilah ayat 9 sampai ayat 10. Allah mengecualikan 3 macam perbuatan yang dibolehkan, bahkan diperintahkan menyampaikannya dengan berbisik-bisik atau dengan rahasia, yaitu bersedekah, berbuat ma'ruf, dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Bersedekah adalah salah satu perbuatan baik yang sangat dianjurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti lihat di surat Al-Baqarah ayat 260 sampai 274. Tetapi menyebut-nyebut atau memberitahukannya di hadapan orang banyak kadang-kadang dapat menimbulkan rasa tidak senang di dalam hati orang yang menerimanya. Bahkan ada kalanya dirasakan sebagai suatu penghinaan terhadap dirinya, sekalipun si pemberi sedekah itu telah menyatakan bahwa ia bersedekah dengan hati yang ikhlas dan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. In tubtus sadaqati fa ni'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 271. Perbuatan ma'ruf adalah lawan dari perbuatan mungkar, lawan dari segala perbuatan yang dilarang Allah yang Maha Tahu, dan perbuatan yang mengikuti hawa nafsu. Menasihati seseorang untuk berbuat ma'ruf di hadapan orang banyak mungkin akan menimbulkan rasa kurang enak pada yang dinasihati. Apabila yang diberi nasihat itu teman sebaya atau orang yang lebih tinggi derajatnya dari orang yang menasihatinya. Biasanya orang yang menasihati lebih tinggi derajat, pangkat atau kedudukannya dari yang dinasihati. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar menasihati seseorang untuk berbuat ma'ruf dengan cara berbisik atau tidak didengar orang lain. Bila didengar orang lain, maka orang yang dinasihati itu mungkin akan merasa terhina dan sakit hati, sehingga nasihat itu tidak diterimanya. Kaum muslimin diperintahkan agar selalu menjaga dan berusaha mengadakan perdamaian di antara manusia yang sedang berselisih, terutama mendamaikan antara saudara-saudari yang beriman.
Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Untuk berbangsa dan bernegara yang baik, mari kita lihat di surat Al-Hujurat ini ayat 1 sampai ayat 18. Mudah-mudahan kita menjadi warga bumi ini, warga bumi yang baik. Mudah-mudahan doa kita, negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Mudah-mudahan apabila berbuat maksiat cepat-cepat bertaubat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Surat Al-Anfal ayat 1. Usaha mengadakan perdamaian di antara orang-orang mukmin yang berselisih adalah usaha yang terpuji dan diperintahkan Allah. Tetapi menyebut usaha itu kepada orang lain atau didengar oleh orang banyak mungkin akan membawa kepada kemadorotan atau kejahatan yang lain, sehingga maksud mendamaikan itu akan berubah menjadi fitnah yang dapat memperdalam jurang persengketaan antara orang-orang yang akan didamaikan. Ada orang yang enggan didamaikan bila diketahuinya bahwa yang akan mendamaikan itu orang lain. Ada pula orang yang enggan menerima perdamaian bila proses perdamaian itu diketahui orang banyak. Karena itu ia khawatir bahwa usaha itu akan menjadi bahan pembicaraan orang banyak. Di samping itu mungkin ada pula pihak ketiga yang tidak menginginkan terjadinya suatu perdamaian. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar orang-orang yang beriman merahasiakan pembicaraan dan usaha yang berhubungan dengan mengadakan perdamaian di antara manusia. Orang yang melaksanakan 3 macam perintah Allah, yaitu bersedekah, berbuat kebaikan, dan mencari perdamaian di antara manusia dengan ketundukan hati dan kepatuhan kepadanya, serta mencari keridhaan Allah, akan diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Keridhaan Allah hanyalah dapat dicapai dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan bermanfaat, disertai dengan keikhlasan hati sesuai dengan yang diperintahkannya. Nanti lihat di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai ayat 208. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga para guru-guru kami, para sahabat-sahabat kami, dan juga siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, juga para presiden kami, para menteri kami, para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.